Bapak Ibu sekalian, Kang Mas dan Mbak Yu, di dalam peradaban dunia itu ada berbagai macam kebudayaan. Nah, kebudayaan ini kalau menurut saya, ini hemat saya, itu dibentuk, dikreasi oleh 3 kekuatan dalam diri manusia, yaitu kekuatan akal, kekuatan mental dan spiritual, dan kekuatan fisikal. Ini udah fitrah ini, gak bisa ditolak. Dan menurut saya mereka itu 3 ini punya anasauumnya sendiri, punya world view-nya sendiri, punya metabolismenya sendiri, yang sama-sama tangguh dan sama-sama kuat. Tetapi ada kebudayaan yang lebih mengutamakan hanya salah satunya atau salah duanya, tidak ada yang 3-tiganya. Dalam sejarah bangsa-bangsa tidak ada yang 3-tiganya. Nah, ketika orang mengutamakan yang rasio seperti Eropa Barat itu, yang 2 ini ketinggalan, dan itu diakui, Pak. Sejak zaman Goethe itu mengakui bahwa kami pintar mengenai akal, tapi mengenai tubuh kami harus belajar pada Asia. Mengenai ruh kami harus belajar pada India dan Afrika. Itu sampai hari ini. Ada juga kebudayaan yang hanya mengutamakan ruhnya aja, seperti bangsa-bangsa Asia Tengah itu kan, Tibet, apalah gitu kan, ibadah aja. Ada gitu kan, bagian-bagian itu ya, kayak Tengger apa dan yang lain-lain. Ibadah aja. Sementara fisik dan intelektualnya kurang terurus, ya nggak seimbang. Nah, sementara kalau menurut saya kebudayaan itu harus mampu mengintegrasikan ini, minimal menyeimbangkan kerjanya. Karena 3-tiganya punya daya kerja yang tinggi. Jangan kita menyepelekan salah satunya. Sebagai contoh begini, Pak. Misalnya Bapak bekerja, besok itu Bapak mau presentasi proyek atau apa gitu. Malam itu Bapak bekerja menyiapkan itu. Apa yang terjadi? Pagi-pagi, aku belum selesai. Pada saat Bapak bekerja itu, pikiran kuat, hasrat kuat, tubuh tidak. Dia bicara, sorry ya, gue mau tidur, gue capek. Dia ngomong, pikiran dan hati atau jiwa ini hasrat ini nggak bisa melawannya, tidur aja dia. Sering nggak terjadi begitu? Misalnya kita jalan kaki, tiba-tiba bajai begitu lewat. Kita nggak melihat, Pak. Physically kita nggak lihat, pikiran juga tidak tahu, hati juga nggak merasa, badan nggak mau ditabrak, Pak. Badan ini nggak usah disuruh sama otak, nggak mau ditabrak. Kalau dalam ilmu modern, semua itu diatur oleh otak kanan dan otak kiri. Saya nggak begitu. Badan ini bisa dilatih, dia punya kekuatan pengetahuannya sendiri. Refleks-refleks itu yang diajari dalam yoga, di dalam silat, kanuragan, dia mengajari kemampuan tubuh. Seperti itu, ya, refleks seperti itu. Kadang-kadang otaknya dia malah gak kerja. Sekarang katakanlah otak kiri nggak bekerja. Jangan anggap misalnya orang gila itu, ya, yang tidak bekerja otaknya itu, Anda bisa perangkap gitu begitu aja kan. Ada mobil bisa nabrak dia gitu, nggak sembarangan. Dengan kepekaan tubuhnya tinggi, ya seperti binatang lah. Begitu otak dilepaskan jadi binatang. Kemampuan fisiknya luar biasa dalam merespon itu. Nah, saya kira kalau kita mampu menciptakan equilibrium atau keseimbangan di antara 3, itu saya kira adalah puncak-puncak kemanusiaan bisa dia capai pada level-level tertentu. Sampai masuk dengan hati. Nah, bagaimana mengoperasikan itu, ya kan, ketiganya itu kita berpandu pada hati. Berpandu pada hati. Karena harus ada panduannya, ya kan? Nah, hati ini menurut saya adalah salah nggak salah nih, ya kan? Itu adalah, ini secara terminologi aja ya, dia adalah acuan paling substansial dari kualitas spiritual, mau agama apapun. Jadi di dalamnya tuh, di hati itu sebenarnya ada agama juga. Agamanya apa saja. Nah, inilah yang memandu itu. Tanpa agama juga bisa, asal dia spiritualistik, dia mandu. Sampai pada akhirnya bukan equilibrium yang terjadi, integrasi. Begitu dia mencapai integrasi itu yang kalau disebut Mas Fakri ini manunggaling kaulolan Gusti.
wahdatul wujud lah istilahnya. Begitu dia sampai pada tingkatan kosong, yang ada cuma hati kosong. Begitu mikrokosmosnya kosong, dia bertemu dengan kekosongan makrokosmos. Di situ dialog terjadi. Tapi siapa yang bisa mencapai ini? Itu hipotesa. Kalau ini bukan hipotesa. Kalau hipotesa kan sesuatu yang harus diuji untuk menjadi tesa, ya kan? Ya, kalau ini experience, istilahnya kalau bahasa Jawanya ngelmu. Ini udah ilmu. Ngelmu dalam bahasa Jawa beda dengan ilmu. Ilm dalam bahasa Arab atau knowledge dalam bahasa Inggris, connaissance dalam bahasa Prancis dan yang lain-lain. Beda. Ngelmu. Ngelmu ini dari lakon. Bahasa Jawa ini ngelmu kui nganti kalaku. Jadi berilmu itu sampai pada melakukannya, sampai pada melakukannya. Itu di tingkat personal. Sampai di tingkat komunal. Apakah ada di bumi ini yang udah nunjukin pada tingkat nasional? Kalau tingkat komunal iya. Kalau nasional itu pengertian politis, ya kan? Politis problematis kalau udah politis ya. Tapi kalau komunal itu kan udah puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun Pak prosesnya. Tapi kalau nation ya ada yang 20 tahun, 30 tahun, paling 200 tahun. 200 tahun Amerika. Belum jadi Pak, komunalitas itu belum jadi. Dia belum melahirkan kebudayaan kalau menurut saya Amerika. Misalnya kebudayaan diukur dari kulinernya aja. Kulinernya Amerika itu apa? Roti dipotong, isi daging sama sayuran, plus roti potong kasih sosis, kres. Gak ada lagi dia. Dia gak punya teknologi kuliner. Cuma roti dipotong diisi sandwich. Gak ada. Gak ada teknologi bakar sampai mana gitu ya, nyanten nih sampai 3 hari, masak gudeg sampai 1 minggu, rendang sampai 1 bulan. Itu kemiskinan Amerika dari kulinernya aja. Kamu tuh anak bawang pun tidak dibandingkan orang-orang Bugis atau orang Minahasa dalam soal kuliner. Kuliner itu apa yang kau makan, aku tunjukkan bangsamu atau siapa kamu. Ya kan, artinya kebudayaan itu yang dibikin oleh community itu nggak sederhana. Jadi nation itu buat saya terlalu sederhana dan jadi problematik karena apa, interest yang memainkannya, yang sektarianistik itu. Jadi secara nasional, nah itu masih problematik. Belum ada yang bisa benchmark. Belum. Nggak ada yang bisa di benchmark. Nah sekarang makanya kita ngomong pada tingkatan personal, gitu. Itu nggak jadi komunal juga. Bisa juga. Kalau kita menciptakan itu dalam tradisi kita, tradisi bapak masing-masing aja. Kalau kita nggak mungkin menciptakan ini, karena kita masih baru, belum kenal. Tapi di komunitas bapak bisa. Entah itu komunitas keagamaan atau kedaerahan gitu. Yang paling kuat kedaerahan deh, ya kan? Sangat kuat. Nah itu kita bisa memainkan itu. Jadi sebenarnya dari personal menjadi komunal itu yang dibutuhkan adalah homogenitas. Oh enggak juga. Karena udah kenal gitu, udah tahu. Iya, enggak juga. Gini, ini problemnya udah lain nih. Problemnya udah lain. Udah, saya mencoba mengembalikan ke kemenangan hati dulu nih. Tapi kalau yang itu problem lain. Ya, menarik ya. Artinya pertanyaan Bapak itu adalah bagaimana soliditas bisa dicapai dari heterogenitas. Kan gitu kan? Ya. Koherensi bisa terjadi dari heterogenitas. Itu problem dari bangsa ini. Oke. Tapi entar dulu Itu oke, masalah itu menarik itu, tapi nanti bisa saya jelaskan.